Marilah anak-anak kita siapkan hati untuk berdoa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena atas berkat-Mu Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadat pagi kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpuji dan termulia nama-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu akan datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mengutus Aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, renungan pada pagi hari ini Bapak memberi judul kayak sebuah karangan ya. Ada judul utamanya. Judulnya itu Mati dalam Dosa. Tadi dikatakan dalam ayat kitab suci yang anak-anak dengar dan tadi Bapak bacakan, "Kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Serem ya. Tuh ada kata mati, terus ada kata dosa. Wah Pak, aku takut dengerinnya. Nah, Bapak akan jelaskan. Baik. Anak-anak sekalian dikasihi dalam Tuhan, kita, anak-anak sekalian, patut bersyukur atas rahmat baptisan yang kita terima, Bapa dan anak-anak yang sudah juga memperoleh nama baptis. Kita bersyukur dengan menerima sakramen baptis. Kita telah berkomitmen, anak-anak udah sepakat nih, sudah mempunyai janji kepada Tuhan untuk mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ya, bukan Tuhan yang lain. Ya, bukan Tuhan Nokia, Tuhan Samsung, bukan. Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita pun juga telah dihapus oleh Tuhan Yesus melalui apa? Melalui pembaptisan kita peroleh. Pasti Pak Gusti dan Pak Oris sudah mengajarkan kepada anak tentang rahmat pembaptisan yang kita terima.
Kita dilahirkan, anak-anak dilahirkan kembali menjadi manusia baru, manusia bersih dan terlepas dari dosa. Lebih bersyukur lagi bahwa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan dosa. Bapak yakin Pak Oris dan Pak Gusi juga sudah menjelaskan tentang sakramen dosa ini. Sakramen tobat. Sakramen pengakuan dosa dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk memohon ampun dan bertobat serta berdamai dengan Allah dan sesama. Bingung Pak? Bapak kasih contoh. Misalkan tidak mau mendengarkan orang tua, lalu suka bermain games HP. Nah, di situ itu adalah perbuatan dosa anak-anak karena kita melawan orang tua, ya. Misalkan disuruh untuk berbuat sesuatu yang baik, tetapi karena HP dan bermain game akhirnya kita menolak melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu kan dosa. Artinya tidak melakukan hal yang baik karena mengikuti kesenangan kita sendiri. Nah, maka dari itu sakramen pengakuan dosa adalah sarana yang tepat untuk anak-anak untuk menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat. Baik itu dosa-dosa kayak tidak mendengarkan orang tua maupun misalkan tidak mengerjakan tugas, itu termasuk dosa. Nah, itulah maka dibilang sakramen tobat menjadi sarana yang tepat bagi anak-anak untuk memohon dosa, memohon ampun dan bertobat serta berdamai dengan Allah dan sesama. Pertanyaannya untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin mati dalam keadaan berdosa? Ya nggak mau Pak, aku takut nanti aku masuk neraka. Nah, itu dia. Maka pasti tidak ada yang mau. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah iman yang anak-anak miliki, maka dalam kehidupan sehari-hari, marilah anak-anak untuk setia melaksanakan segala sesuatu perbuatan yang berkenan baginya. Hal sepele seperti hidup disiplin, tidak melawan orang tua, belajar dengan baik, mengerjakan tugas, dan jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Mari anak-anak kita satukan segala permohonan, harapan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu karena kami masih diperbolehkan pada pagi hari ini bersama Pak Miko untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Semoga apa yang kami dengarkan tidak hanya masuk dari kuping kiri dan keluar kuping kanan, tetapi kami dapat dalami di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus di dalam masa prapaskah ini untuk semakin menghayati iman-Mu dan juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mohonkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Namun kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang marilah kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Indonesia